Bab 1401. Dox dia. Apa, kamu masih ingin membicarakan ini padaku? Tentu saja, penggemar adalah keluarga saya. Saya harus bertanggung jawab atas mereka, kata Park. Ponselmu rusak. Aku yang bertanggung jawab ganti rugi, tapi kamu malah memukul penggemarku. Aku juga butuh kompensasi darimu. Mendengar Park Jin-woo menyebut mereka keluarga, para penggemar pun meneteskan air mata. Anak laki-laki yang didorong ke samping oleh Lin Yi berdiri. Kak Jin-woo, dia baru saja bertengkar denganku. Aku masih merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Terima kasih, Kakak Jin-woo. Park menatap Lin Yi. Kuharap kau bisa memberi penggemarku penjelasan. Segera minta maaf kepada mereka. Lin Yi terkekeh. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi belum pernah melihat orang yang berani membuatku membungkuk dan meminta maaf. Kalau begitu aku yang pertama hari ini. Kamu memukul penggemarku, jadi kamu harus minta maaf kepada mereka. Meminta maaf. Meminta maaf. Meminta maaf. Penggemar Park Jin-woo jumlahnya banyak. Ada lebih dari 100 orang. Mereka mengepung Lin Yi dan yang lainnya, seolah-olah mereka tidak akan membiarkan mereka pergi kecuali mereka meminta maaf. Akibat pertengkaran di sini, seluruh bandara mendengar keributan dan orang-orang yang menunggu penerbangan menoleh. Banyak pula perempuan muda yang bergabung dengan basis penggemar. Mereka juga penggemar Park Jin-woo, tetapi mereka bukan penggemar berat. Ketika mereka mengetahui idola mereka bertengkar dengan sekelompok penduduk desa, mereka semua menunjuknya. Banyak orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut. Park Jin-woo terkejut ketika melihat orang-orang di dalam dan luar. Bahkan dia tidak menyangka dirinya punya pengaruh sebesar itu di Huaxia. Sepertinya tindakannya berhasil dengan sangat baik. Para penggemar wanita Huaxia ini terlalu mudah ditipu. Kakak Lin. Melihat mereka telah dikepung, Li Sijin menjadi panik. Dia adalah gadis yang penurut sejak kecil dan belum pernah melihat pemandangan sebodoh itu. Beri jalan, beri jalan. Saat situasi hampir menemui jalan buntu, teriakan terdengar dari luar kerumunan. Orang-orang yang mengelilingi Lin Yi pun menyebar dan menyadari bahwa itu adalah manajer bandara. Ia berjalan menghampiri dengan lebih dari 10 petugas keamanan. Mata manajer wanita itu berbinar ketika melihat Park Jin-woo. Ia tidak menyangka Park Jin-woo akan naik pesawat Shinhua Airlines ke Zhonghai. Dia telah menjadi penggemarnya selama lebih dari setengah tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Tuan Park, bolehkah saya tahu apa yang terjadi? Tanya manajer wanita itu dengan sopan. Pria ini memukul penggemarku. Kuharap dia minta maaf kepada penggemarku. Saya mengerti. Manajer wanita itu menanggapi dan menatap Lin Yi. Pak, ini bandara. Ini tempat umum. Anda salah karena menabrak seseorang di sini. Saya harap Anda meminta maaf kepada Mir, Park, dan para penggemarnya. Kau ingin aku minta maaf? Lin Yi mengangkat alis ke arah manajer. Kalau kau masih ingin bekerja di sini, biarkan masalah ini selesai. Apakah kamu mengancamku? Kata manajer wanita itu dengan marah. Shinhua Airlines bukan tempat yang tepat untuk kalian berbuat keji. Kalau kalian tidak minta maaf, saya akan meminta petugas keamanan untuk bertindak dan mengirim kalian ke Biro Keamanan Publik. Biarkan mereka mencoba. Pak, kami tidak ingin bersikap kasar. Saya harap Anda mengerti. Saya juga berharap Anda bersikap rasional. Lin Yi tertawa, rasanya yang tidak rasional di sini adalah kamu. Kamu berada di posisi yang seharusnya tidak terlibat dalam politik, tapi kamu malah membela Ranian seperti itu. Aku heran kenapa Shinhua Airlines mempekerjakan orang sepertimu. Kamu. Manajer perempuan itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Karena kamu tidak mendengarkan peringatanku, aku akan menyuruh petugas keamanan bertindak. Setelah itu, manajer wanita itu mundur selangkah. Sekitar selusin penjaga keamanan di belakangnya menyerbu ke arah Lin Yi dengan ganas. Suara mendesing. Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang orang di depannya. Yang terakhir tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ia merasa tubuhnya tak lagi terkendali dan terlempar. Namun, orang-orang di belakangnya tidak menangkapnya, malah berhamburan ke segala arah dan jatuh ke tanah. Tendangan Lin Yi mengejutkan semua petugas keamanan yang bergegas mendekat. Mereka tanpa sadar memperlambat langkah. Bahkan dengan tongkat polisi di tangan, mereka tidak berani melangkah maju. Ayo pergi. Lin Yi memanggil Li Sijin dan yang lainnya lalu berjalan menuju gerbang keberangkatan. Namun, sebelum dia bisa melangkah beberapa langkah, dia dihentikan oleh pengawal Park Jin-woo lagi. Tuan, Anda belum meminta maaf kepada penggemar Tuan Park, jadi Anda tidak bisa pergi. Petugas keamanannya sudah berbaring. Apa kau juga mau mempermalukan dirimu sendiri? Park Jin-woo dan manajernya tidak bisa menahan tawa.
Siapakah para penjaga keamanan itu? Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan para pengawalnya? Orang ini terlalu naif. Mereka satpam. Kami pengawal profesional. Kami dua jenis orang yang berbeda. Tolong jangan samakan kami. Itu akan menunjukkan betapa bodohnya kalian. Dengan kecepatan kilat, Lin Yi mengulurkan tangan, meraih lengan pengawal itu, dan menariknya kembali. Sebagai pengawal profesional, reaksinya sangat cepat. Ia segera berbalik dan mencoba melepaskan diri dari tangan Lin Yi. Meskipun demikian, Lin Yi tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Dia mengangkat kakinya dan menendang tempurung lututnya. Tempurung lututnya langsung kehilangan keseimbangan dan berlutut di tanah dengan bunyi plop. Park Jin-woo dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka pengawal elit yang disewa perusahaan untuk mereka akan dikalahkan. Lebih parah lagi, dia bahkan menyuruhnya berlutut di tanah di depan umum. Ini sungguh penghinaan besar. Lin Yi menatap pengawal yang tersisa. Kalau kalian berani maju, aku juga akan membuat kalian berlutut. Lakukan. Profesionalisme para pengawal jauh melampaui para petugas keamanan bandara. Sekalipun salah satu dari mereka tertabrak, yang lainnya tidak akan meninggalkan majikan mereka dan melarikan diri. Kelima pengawal itu bergegas menuju Lin Yi dan mengelilinginya. Banyak sekali orang yang melawan satu sama lain. Bukankah ini termasuk perundungan, kata seorang penduduk desa. Semuanya, serang bersama. Kita tidak bisa membiarkan mereka menindas Direktur Lin. Heli. Salah satu pengawal mencibir dan berkata, seorang petani sepertimu masih ingin menyentuh kami. Suara mendesing. Lin Yi menendang lutut pengawal itu. Pria itu langsung berlutut. Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia bahkan tidak bisa berdiri. Petani pengepakan, kalian yang makan kimchi setiap hari masih meremehkan kami. 4 orang yang tersisa tidak berani menyerang dengan gegabah. Keahlian pria ini jauh lebih hebat daripada mereka, dan mereka harus lebih berhati-hati. Berhenti berkelahi. Park Jin-woo menghentikan pengawalnya pada waktu yang tepat. Dalam hal ini, dia hanya ingin bicara sebentar dan mendapatkan poin popularitas. Dia tidak ingin pengawalnya terluka, apalagi dengan cara seperti ini. Jin-woo opa, kami menghargai kebaikanmu. Jangan merendahkan dirimu seperti mereka. Ya. Dia orang barbar. Kita abaikan saja dia. Beraninya dia bicara kasar sama Jin-woo opa kita. Nanti aku dox dia online. Ayo kita buat dia menderita secara sosial. Bab 1402. Menertawakan orang lain karena lebih buruk dari mereka. Lin Yi mengabaikan Park Jin-woo dan para penggemarnya yang tidak punya otak itu. Dia pergi bersama Li Si-jin dan orang-orang dari Kabupaten Dongsan. Namun, para penggemar yang tidak punya otak itu tampaknya tidak berniat membiarkan Lin Yi pergi begitu saja. Mereka semua bergegas ke depan Park Jin-woo. Namun, keenam pengawalnya dengan patuh mengelilinginya di tengah dan tidak membiarkan penggemar yang tidak punya otak ini mendekat. Jin-woo opa, jangan khawatir. Kita akan segera mengetahui latar belakangnya dan memastikan dia tidak bisa bertahan hidup di masyarakat ini. Tidak perlu. Kalian penggemar dan keluargaku. Akulah yang seharusnya melindungi kalian, bukan meminta kalian melindungiku. Mendengar kata-kata Jin-woo Park, para penggemar pun meneteskan air mata. Tidak, dia menindas kita. Kita harus melindungimu. Pada saat ini, manajer wanita itu berjalan mendekat dan menatap Park Jin-woo dengan penuh permintaan maaf. Tuan Park, saya sungguh minta maaf. Kami tidak menyangka ini akan terjadi. Saya harap kami tidak meninggalkan kesan buruk pada Anda. Tidak apa-apa. Park Jin-woo tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas apa yang telah kau lakukan untukku. Aku akan mengingatnya. Kata-kata Park Jin-woo membuat penggemar beratnya kembali bersemangat. Manajer wanita itu menatapnya dengan tatapan membara. Pak Park, saya juga penggemar Anda. Boleh minta tanda tangan Anda? Tentu saja tidak. Melalui gerbang pendaftaran, Lin Yi dan yang lainnya berjalan menuju pesawat pribadi. Direktur Lin, saya sungguh minta maaf. Kami telah menyinggung selebritas itu. Jika kami tahu lebih awal, kami tidak akan mengambil foto secara sembarangan. Tidak apa-apa. Orang-orang itu memang terlalu bodoh. Abaikan saja mereka. Itu tidak akan mempengaruhi penerbangan kita, kan? Kita naik jet pribadi. Itu tidak akan memengaruhi kita. Jet pribadi. Penduduk desa Kabupaten Dongsan sekali lagi terkejut. Bisa naik pesawat sekali saja sudah merupakan momen yang luar biasa bagi mereka. Mereka tidak menyangka akan mendapat kesempatan naik pesawat pribadi. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat dalam drama televisi. Tak lama kemudian, kesuraman di hati semua orang sirna. Mereka semua larut dalam kegembiraan naik pesawat. Hanya Li Si-jin yang sedikit khawatir.
Lagi pula, pihak lain itu seorang selebritas. Bahkan orang seperti dia, yang tidak mengejar selebritas, pernah mendengar nama Park Jin-woo. Mengingat basis penggemarnya yang besar, jika tidak ditangani dengan hati-hati, hal itu dapat dengan mudah memengaruhi bisnis Brotherlin. Tidak apa-apa, mereka tidak bisa menimbulkan banyak masalah, kata Lin Yi. Lagi pula, maskapai ini milik keluarga teman saya. Nanti saya telepon dia dan minta dia mengurusnya. Li Sijin terdiam. Apakah teman-teman saudara Lin semuanya begitu kuat? Setelah keluar dari anjungan, Lin Yi membawa rombongan itu ke pesawat pribadinya. Para pejalan kaki tanpa sadar menghindari mereka, tatapan mereka penuh dengan kebencian. Ada apa dengan dunia ini? Bahkan petani pun bisa terbang. Tiketnya terlalu murah. Mereka mungkin membeli tiket kelas ekonomi termurah dan harus berhenti beberapa kali di antaranya, sehingga tiketnya menjadi lebih murah daripada naik kereta, sehingga mereka hampir tidak mampu membelinya. Dari yang kamu bilang, menurutku kelas ekonomi terlalu menakutkan. Bahkan ada orang-orang dari desa yang naik. Untungnya, aku naik kelas bisnis dan kelas 1 setiap kali terbang. Aku juga terbang tanpa transit. Kalau ketemu orang-orang seperti itu di pesawat, mungkin aku jadi malas bepergian lagi. Betul. Rasanya menakutkan membayangkan berada di ruang tertutup bersama sekelompok penduduk desa. Saya sudah pernah duduk di semua kabin kelas utama maskapai ini, tapi saya belum pernah naik pesawat pribadi. Andai saja saya punya kesempatan untuk duduk di salah satunya. Apakah kamu melihat Gulfstream G650 di dekat sini? Benar. Kudengar itu jet pribadi terbaik di dunia, dan hanya ada sedikit di seluruh Huaxia. Kalau aku bisa naik sekali, aku rela membiarkannya tidur gratis selama sebulan penuh. Kau memang pintar melamun. Mereka yang mampu membeli pesawat seperti itu semuanya taipan papan atas di Huaxia. Mereka bahkan tak akan melirik orang sepertimu. Disitulah kau salah. Selama aku cukup genit, tak ada yang tak bisa kutaklukkan. Haha, tentu. Mendengar orang lain menunjuk ke arahnya, Lin Yi mengabaikan mereka dan berjalan langsung ke Gulfstream G650 miliknya. Pada saat ini, kru sudah menunggu di pintu kabin. Presiden Lin, pesawatnya sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Baiklah, bersiaplah. Kita akan berangkat sebentar lagi. Ya, Presiden Lin. Dengan sambutan dari kru pesawat, Lin Yi dan warga Kabupaten Dongsan pun dipersilakan menaiki pesawat. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Para petani itu benar-benar naik Gulfstream G650. Itu adalah jet pribadi terbaik di dunia. Sungguh sayang jika membiarkan para petani itu menaiki pesawat sebagus itu. Sebagai perbandingan, mereka sebenarnya lebih rendah dibandingkan para petani tersebut. Namun, kelompok yang terlibat tidak peduli dengan masalah ini. Pesawat pribadi mewah itu telah menarik perhatian mereka. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan, menemukan segala sesuatunya baru. Bahkan Li Sijin pun tak kuasa menahan diri untuk mengambil beberapa foto dengan ponselnya dan mengirimkannya kepada Wang Ting untuk dipamerkan sejenak. Di sisi lain, Wang Ting sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Lin Yi terlalu hebat, begitu hebatnya sehingga dia bahkan tidak punya keinginan untuk melawan. Setelah mengambil tempat duduk, pesawat segera lepas landas dan memulai perjalanan ke timur laut. Di tempat parkir Xinhua Airlines, sebuah Aston Martin 177 diparkir di depan gedung kantor. Liang Jinming membuang puntung rokok di tangannya dan keluar dari mobil. Ekspresinya sangat dingin. Presiden Liang, sapa sekretaris wanita yang telah menunggu di sana sebelumnya dengan manis. Apakah ada manajer bernama Zhou Lili di bandara? Ya, saat ini dia bertugas sebagai petugas keamanan bandara. Katakan padanya untuk datang ke kantorku. Baik, Presiden Liang. Saya akan memberitahu mereka sekarang. Liang Jinming mengangguk, lalu langsung masuk ke gedung kantor dan kembali ke kantornya. 20 menit kemudian, langkah kaki terdengar di koridor di luar kantor. Sekretaris Wang, bisakah Anda memberitahu saya beberapa informasi, mengapa Presiden Liang mencariku? Manajer wanita, Zhou Lili, berkata. Saya juga tidak tahu. CEO Liang sepertinya sangat cemas. Setelah keluar dari mobil, dia meminta saya untuk menyuruh Anda pergi ke kantornya. Dia tidak memberitahu saya apapun lagi. Aneh juga. Orang kecil sepertiku seharusnya tidak membuat Presiden Liang khawatir, kan? Saya merasa Presiden Liang mencari Anda untuk sesuatu yang lain, kata sekretaris wanita itu. Pikirkan baik-baik. Apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga Presiden Liang mencarimu? Zhou Lili sedikit mengernyit dan menyadari sesuatu. Aku ingat sekarang. Baru saja, Park Jin-woo naik pesawat kami ke Huaxia untuk menghadiri temu penggemar. Namun, dia berkonflik dengan seseorang dan aku menghentikannya. Mungkinkah dia mencariku karena ini?
Bab 1403. Identitas terungkap. Apa? Park Jin-woo ada di sini. Sekretaris wanita itu juga sangat terkejut karena dia juga penggemar Park Jin-woo. Dia sedang dalam penerbangan siang dari Yanjing ke Songhai. Namun, ketika dia keluar, dia dihalangi oleh sekelompok petani tua. Kemudian, terjadi konflik antara kedua belah pihak. Pria yang membuat masalah itu bahkan memukuli pengawal Park Jin-woo dan mempermalukan kami, orang Huaxian. Orang ini keterlaluan, kata sekretaris wanita itu. Apa yang kamu lakukan pada akhirnya? Saya juga tidak bisa menangani ini. Petugas keamanan kami tidak bisa memukul orang itu, jadi kami melepaskannya, kata Zhou Lili. Tapi aku rasa pria itu tidak akan senang. Penggemar Park Jin-woo sudah memutuskan untuk mengungkapnya di internet. Tak lama lagi mereka bisa menggali informasinya dan membunuhnya di media sosial. Itu hal yang benar untuk dilakukan, kata sekretaris itu. Beraninya dia memukul pengawal Jin-woo Opa. Orang seperti dia harus mati. Kalau begitu, katakan padaku, kenapa Presiden Liang mencariku? Mungkinkah karena ini? Itu mungkin. Sekretaris itu mengangguk dan berkata, Park Jin-woo adalah selebritas kelas dunia, dan insiden sebesar itu di bandara kita akan segera terbongkar. Jika tidak ditangani dengan benar, bisa berdampak negatif pada reputasi perusahaan kita. Jadi, kurasa dia di sini untuk menangani masalah ini. Kalau begitu, katakan padaku, apakah ada yang salah dengan caraku menanganinya? Saya rasa tidak ada masalah, malahan, masalah ini ditangani dengan cukup baik. Kata sekretaris perempuan itu. Mungkin Presiden Liang bahkan akan menghadiahimu promosi atau kenaikan gaji. Mata Zhou Lili berbinar dan dia berkata dengan malu, sebenarnya, aku tidak melakukan apa-apa. Aku sangat malu. Saudari Zhou, jangan terlalu rendah hati. Setelah kamu naik jabatan dan mendapat kenaikan gaji, jangan lupakan aku. Tentu saja. Aku tidak akan melupakanmu setelah aku naik jabatan. Hehe, terima kasih, Suster Zhou. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di kantor Liang Jinming. Liang Jinming bersandar di kursinya dan meletakkan kakinya di atas meja. Ia memegang rokok di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya sambil membolak-balik berita daring. Presiden Liang. Setelah masuk, keduanya saling menyapa dan berdiri di pintu. Liang Jinming mengangkat alisnya dan melirik Zhou Lili, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Selama beberapa menit berikutnya, terjadi keheningan panjang, menyebabkan suasana di kantor menjadi membeku. Terutama Zhou Lili, dia bahkan merinding di sekujur tubuhnya. Bukankah dia memanggilnya untuk memujinya? Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Begitu rokoknya hampir habis, Liang Jinming berdiri dan mematikan puntung rokoknya. Ia melempar ponselnya ke meja dan melirik Zhou Lili. Saya mendengar ada sesuatu yang terjadi di bandara pada siang hari. Mendengar kata-kata Liang Jinming, Zhou Lili dan sekretaris wanita merasa lega. Presiden Liang, beginilah adanya, kata Zhou Lili. Siang harinya, Tuan Park naik pesawat dari perusahaan kami ke Songhai. Saat meninggalkan terminal, ia berpapasan dengan sekelompok penduduk desa yang menghalangi jalan. Setelah itu, dua kelompok orang terlibat konflik. Salah satunya adalah seorang pria yang memukuli pengawal Jin-woo, menyebabkan keributan yang tidak menyenangkan. Lalu, Liang Jinming tanpa ekspresi dan suaranya sedikit dingin. Saya harap Presiden Liang dapat menangani masalah ini dengan serius. Temukan orang itu dan tunjukkan padanya keseriusan masalah ini. Liang Jinming mengangguk. Aku sudah menemukan orang itu. Mendengar hal ini, mereka berdua menjadi gembira. Saya masih kalah dari Presiden Liang. Ketuk, ketuk, ketuk. Liang Jinming mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Tapi, tahukah kau siapa orang itu? Ya. Keduanya saling berpandangan dengan bingung dan menggelengkan kepala tanpa sadar. Liang Jinming bersandar di kursinya dan memainkan pemantik Zippo miliknya. Namanya Lin Yi, Presiden Ling Yun Group, kata Liang Jinming. Saya tidak perlu bicara banyak tentang Ling Yun Group. Perusahaan ini besar, setara dengan Alibaba. Mendesis. Mendengar ini, mereka berdua tercengang. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia menduga bahwa lelaki itu akan memiliki identitas seperti itu. Jika apa yang dikatakan Presiden Liang benar, Park Jin-woo tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Tapi selain itu, dia juga saudaraku yang baik. Dia menyelamatkan hidupku. Saat aku melihatnya, aku harus memanggilnya saudara. Menurutmu, apa yang harus kulakukan tentang ini? Dengan baik. Zhou Lili tercengang. Pikirannya kosong, seolah-olah telah hancur. Mengesampingkan identitas pria itu, hubungannya dengan Presiden Liang saja sudah membuat segalanya tidak akan berakhir baik untuknya. Presiden Liang, 1. Bang.
Liang Jinming melemparkan pemantik Zippo di tangannya ke arah Zhou Lili dan mengumpat. Kamu mau mati. Kamu sampai mencium pantat beberapa selebritas waktu kamu melihat mereka. Apa kamu lupa apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan meminta saudara Linku untuk datang dan minta maaf. Dasar anjing sialan. Zhou Lili gemetar ketakutan, dan sekretaris wanita itu begitu ketakutan hingga dia tidak berani berbicara. Untungnya, dia tidak melebih-lebihkan tadi. Kalau tidak, dialah yang akan diberi pelajaran. Kemasi barang-barangmu dan pergilah. Jangan tunjukkan wajahmu lagi di depanku. Saya mengerti, Presiden Liang. Setelah Zhou Lili pergi, Liang Jinming menelepon Ji Qingyan. Kakak ipar, apakah kamu di perusahaan? Aku ada urusan. Aku akan mencarimu sekarang. Kita bicara nanti saja. Dengan itu, Liang Jinming mengambil teleponnya dan pergi ke Chaoyang Group. Pada saat yang sama, berita tentang Lin Yi yang menyebabkan masalah di bandara perlahan menyebar. Terutama di bidang video pendek, di mana beritanya menyebar lebih cepat. Hasilnya, banyak orang langsung mengetahui hal ini. Beberapa pejalan kaki mengambil tindakan berprinsip untuk mengaburkan wajah mereka. Akan tetapi, para penggemar yang bergairah itu kehilangan ketenangannya dan langsung mengungkap Lin Yi. Lebih jauh lagi, ada banyak komentar negatif di bawah video, yang bertujuan untuk menghancurkan Lin Yi. Hampir 2 jam kemudian, informasi dasar Lin Yi semuanya dipublikasikan secara daring. Anak yatim piatu dari Institut Kesejahteraan Langit Biru di Yangcheng. Saya bersekolah di Sekolah Dasar Daun di Yangcheng. SMP Negeri 87 Yangcheng. Belajar di SMA Yangcheng nomor 7, lalu melanjutkan kuliah di Universitas Teknologi Zhonghai, jurusan pemasaran. Serangkaian informasi terekspos secara daring. Mereka bahkan mengetahui bahwa Lin Yi pernah bekerja di Chaoyang Group. Para penggemar bahkan meninggalkan komentar di Weibo resmi perusahaan, meminta Chaoyang Group untuk memecat Lin Yi. Melihat komentar-komentar negatif ini, Ji Qingyan menggosok pelipisnya. Apakah orang-orang ini sudah gila? Kakak ipar, jangan terus-terusan menggosok pelipismu. Kita harus memikirkan cara untuk mengatasi ini, kata Liang Jinming. Jangan khawatir, aku akan memikirkan sesuatu. Ji Qingyan tampak gelisah. Bab 1404. Pembenci terbesar Saudara Lin. Kurasa kita tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Biarkan dia mengurusnya sendiri. He Yuan berkata. Kami tidak punya kemampuan untuk memblokir semua komentar negatif daring. Kalaupun kami merespons, itu hanya akan menjadi setetes air di lautan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Yuan ada benarnya, kata Gao Zongyuan. Dengan kemampuan Saudara Lin, menangani masalah sekecil itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi kita tidak bisa berdiam diri saja, kan, kata Liang Jinming sambil mengerucutkan bibirnya. Aku akan menelepon Lin Yi dan melihat apa yang rencananya akan dia lakukan. Ji Qingyan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lin Yi. Beberapa menit kemudian, Ji Qingyan meletakkan teleponnya dan melihat orang-orang di kantor. Lin Yi bilang pada kita untuk tidak khawatir tentang ini. Lihat, apa yang kukatakan. Saudara Lin selalu bisa diandalkan. Dia benar-benar mampu menangani masalah sekecil ini, kata Gao Zongyuan. Ji Qingyan berpikir beberapa detik dan tampak tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Setelah sekian lama bersama Lin Yi, dia memiliki sedikit pemahaman tentang pria itu. Mungkin tidak perlu terlalu khawatir tentang hal seperti ini. Lin Yi pasti bisa menghindari bahaya. Sial, kenapa para penggemar ini seperti preman? Mereka benar-benar menggali setiap sudut latar belakang kakak Lin. Sungguh mengesankan, kata Liang Jinming. Saya merasa kelompok orang ini bisa masuk ke biro keamanan. Benar sekali, kata Gao Zongyuan. Tapi bukankah menurutmu ini cukup menarik? Haha. He Yuan tertawa terbahak-bahak hingga ia menepuk pahanya. Waktu TK dulu, dia sampai pipis di panci berisi tumis sayuran. Cuma dia yang bisa begini. Semakin banyak He Yuan berbicara, semakin bersemangat dia jadinya. Ada juga postingan daring yang mengatakan bahwa pelapornya adalah teman sekelas bos di SMP. Konon, bos tersebut menulis surat cinta untuknya, dan ketika gurunya mengetahuinya, ia terpaksa mengkritik diri sendiri di depan umum. Namun, bos tersebut membuat pengakuan di depan umum, yang menimbulkan kehebohan. Itu terlalu palsu. Aku tidak menyangka Lin Yi akan melakukan hal seperti itu, kata Ji Qingyan. Jelas sekali dia seorang pembenci, kata Gao Zongyuan. Tapi mereka sudah mengatakannya sebelumnya dan bahkan mengunggah foto kelulusan mereka bersama. Sepertinya tidak palsu, kata He Yuan. Saya akan memberinya acungan jempol dan melihat apakah dia bisa menggali lebih banyak informasi. Sudut mulut Liang Jinming berkedut.
Ia merasa para penggemar online yang bodoh itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan He Yuan. Pembenci terbesar saudara Lin ada di sini. Pada saat yang sama, berbagai klub penggemar Park Jin-woo juga sibuk mencoba menggali lebih banyak informasi rahasia tentang Lin Yi. Di antara mereka, basis dukungan Huaxia milik Jin-woo adalah klub penggemar terbesar, dan penggemarnya juga yang paling gigih. Kebanyakan orang yang menyebabkan insiden saat penjemputan siang hari berasal dari klub penggemar ini. Terlebih lagi, sebagian besar kotoran di internet terungkap di sini. Ini karena tidak hanya orang-orang biasa yang ada di sini, tetapi juga ada pewaris generasi kedua yang kaya raya dengan aset keluarga lebih dari 100 juta yuan. Mereka juga telah membaur dengan kelompok itu dan menjadi salah satu penggemar Jin-woo yang tidak berakal. Mereka juga bersedia mengeluarkan uang tanpa ragu-ragu. Mereka memesan seluruh kafe internet mewah yang besar dengan lebih dari 100 komputer canggih di ketiga lantai, semuanya dipesan oleh anggota klub penggemar. Tujuannya adalah untuk menggali lebih banyak informasi rahasia tentang Lin Yi dan memberinya hukuman mati sosial. Bekerjalah lebih keras dan cobalah mencari lebih banyak informasi. Jangan beri dia kesempatan. Gadis yang berbicara itu tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ia mengenakan gaun mengembang sambil menatap orang yang sibuk di depan komputer dan berteriak. Namanya Jiang Yi, dan dia adalah presiden pangkalan dukungan Huaxia milik Park Jin-woo. Keluarganya berkecimpung dalam bisnis real estate, dan kekayaannya mencapai lebih dari 1 miliar yuan. Dia cukup terkenal di industri tersebut. Akibatnya, sebagian besar pengeluaran di klub penggemar dibayar olehnya. Aneh sekali, Suster Yi. Aku tidak bisa menemukan informasi lain tentang pria ini. Aku hanya bisa menemukan hal-hal sepele. Tidak mungkin. Masih banyak hal yang bisa digali, kata Jiang Yi. Setidaknya, kita harus menemukan nomor teleponnya. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengancamnya. Kami sudah memasang hadiah di internet. Siapapun yang memberikan alamat rumah dan nomor teleponnya akan diberi hadiah uang tunai 100.000 yuan. Tapi sampai sekarang, belum ada yang mengungkapkan apapun. Aneh juga. Lama sekali. Logikanya, seharusnya ada kabar. Bukankah kerabat dan teman-temannya suka uang? Haruskah kita menaikkan hadiah uangnya lebih tinggi lagi? Mungkin itu akan efektif. Tapi ayahku hanya memberiku 20.000 yuan bulan ini. Aku tidak bisa memberikan imbalan apapun lagi. Tidak apa-apa. Ayo kita bekerja sama. Dengan mengatakan itu, gadis berambut pendek itu berdiri dan berkata kepada semua orang di lantai 3. Saudari Yi tidak punya cukup uang. Semuanya, kumpulkan lebih banyak dan tingkatkan hadiahnya. Kita harus menemukan alamat dan nomor telepon pria itu. Saya akan membayar 3.000, kata seorang gadis yang duduk di sudut. Jin-woo Opa memperlakukan kita seperti keluarganya. Kita tidak boleh mengecewakannya. Kita harus membalaskan dendamnya. Saya melihat 500 yuan di WeChat ayah saya kemarin. Saya akan mentransfernya secara diam-diam saat saya pulang malam ini. Ibuku baru saja membeli iPhone baru. Aku bisa mencurinya dan menjualnya. Saya punya uang saku 30.000 yuan bulan ini. Saya akan menyumbangkan 20.000 yuan. Hanya dalam 10 menit, lebih dari 100 penggemar mengumpulkan 100.000 yuan lagi. Selain itu, mereka juga memulai penggalangan dana di berbagai kelompok penggemar. Setengah jam kemudian, ia mengumpulkan 168.000 yuan lagi dan menawarkan semua uang ini sebagai hadiah. Ia mengunggahnya ke internet dan berteriak. Uang itu akan diberikan kepada siapapun yang dapat mengungkapkan nomor telepon dan alamat rumah Lin Yi. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan kali ini, kata Jiang Yi. Saya tidak percaya ada orang yang dapat menahan godaan uang saat ini. Para penggemar fanatik di lantai 3 juga tertawa, dan suasana menjadi jauh lebih santai. Mereka telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Setiap kali ada yang menjelek-jelekkan Park Jin-woo, mereka akan memakinya secara online. Dan setiap kali, semuanya berjalan lancar tanpa ada masalah sedikit pun. Oleh karena itu, kali ini mereka juga sangat yakin tidak akan kalah. Ya ampun, kemari dan lihat. Ada yang baru. Seruan tiba-tiba menarik perhatian orang lain di lantai 3. Di depan kursi nomor 36, duduk seorang anak laki-laki berusia akhir belasan tahun. Ia menatap layar komputer dengan saksama, dan ekspresinya tampak kurang baik. Li Sang, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Jiang Yi. Saya menemukan perusahaan bernama Lingyun Group di internet. Presiden perusahaan ini memiliki nama yang sama dengan pembenci itu. Menurut beberapa informasi lain, sepertinya orang yang sama. Bab 1405. Kematian Park Jin-woo. Dia benar-benar punya perusahaan. Aku benar-benar meremehkannya, kata Jiang Yi. Itu hal yang bagus.
Ayo kita ungkap perusahaannya dan laporkan atas tuduhan penggelapan pajak, kata gadis berambut pendek itu. Apakah ini akan berhasil? Tanya Li Sang. Begini, tidak satu pun dari perusahaan ini yang bersih sekarang. Semuanya punya masalah. Kalau kita bisa menemukan masalah ini dan mengungkapnya, perusahaannya akan segera bangkrut. Namun masalahnya adalah perusahaannya luar biasa, kata Li Sang. Perusahaan ini, bernama Lingyun Group, cukup besar, terutama bergerak di industri semikonduktor. Belum lama ini, mereka mengembangkan mesin litografi domestik pertama, yang mendapatkan pengakuan tinggi di negara kami. Melaporkannya akan menjadi tantangan besar bagi kami. Tampaknya semangat manusia ini bukan tanpa alasan. Tidak masalah. Aku suka tantangan. Semakin keras tulang dikunyah, semakin ingin aku mematahkannya. Jiang Yi melihat yang lain dan berkata, sebarkan berita ini ke klub penggemar lainnya. Semuanya, bekerja samalah untuk menemukan celah di perusahaan ini dan mengungkapnya secara online. Aku ingin semua orang di internet tahu konsekuensi menyinggung Jinwo Opa. Baiklah, semoga berhasil. Untuk Jinwo Opa, serang. Di bawah perintah Jiang Yi, lebih dari 100 orang kembali ke komputer dan melakukan pekerjaan mereka seperti tentara yang terlatih. Pada saat ini, anak-anak berusia 17 atau 18 tahun di depan mereka tidak dapat memahami apa yang diwakili oleh grup Lingyun di Zonghai, atau bahkan Huaxia. Menurut mereka, Lingyun Group hanyalah perusahaan yang relatif besar. Tidak ada yang lain. Itulah mengapa mereka mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Tak lama kemudian, berita negatif tentang Lingyun Group muncul di internet satu demi satu. Seseorang melaporkan bahwa ada masalah kualitas serius pada ponsel bulan Mei yang diluncurkan oleh Lingyun Group. Ketika dia mengisi dayanya, tiba-tiba meledak dan merusak lingkungan di sekitarnya. Bahkan ada yang melaporkan bahwa yayasan Lingyun Group tidak asli, mereka melakukan penipuan dan berpura-pura. Yang lebih mengesankan adalah seseorang melaporkan bahwa Lingyun Group telah memonopoli industri semikonduktor dan industri tersebut telah jatuh ke dalam perkembangan negatif. Serangkaian berita negatif pun bermunculan. Hanya dalam waktu 1 jam lebih, Lingyun Group telah muncul di pencarian tren berbagai portal web, menarik perhatian banyak netizen. Semuanya, bekerjalah lebih keras. Ini semua hanya berita remeh. Jiang Yi berkata kepada semua orang yang hadir. Keluarga saya mengelola sebuah perusahaan, dan ayah saya selalu bilang bahwa akuntansi adalah aspek terpenting dalam sebuah perusahaan. Jika ada masalah yang dilaporkan dalam akuntansi, perusahaan bisa langsung tutup. Jadi, mari kita berusaha dan mencari tahu masalah-masalah yang berkaitan dengan akuntansi. Kami sudah mencarinya di internet dan menyewa profesional untuk menyelidikinya, tetapi kami belum menemukan satu pun celah. Aneh. Secara logika, itu mustahil. Tidak ada perusahaan yang sebersih itu. Suruh orang-orang itu bekerja lebih keras. Asal mereka tahu masalah akuntansi perusahaan mereka, kita akan menang. Mengerti, Suster Yi? Setelah menerima perintah Jiang Yi, semua orang mulai bekerja keras lagi. Mereka mulai mencari celah keuangan di Lingyun Group, tetapi hasilnya sangat minim. Mereka tidak menemukan celah untuk diserang. Apakah Lingyun Group benar-benar bersih? Tentu saja jawabannya tidak, dan itu semua berkat He Yuan. Bahkan Lin Yi pun tidak tahu kalau dia membuat akun palsu, apalagi para penumpang gelap ini. Sebagai mahasiswi berprestasi di Universitas Yanjing, kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia punya kepercayaan diri untuk berdebat dengan Lin Yi? Saat penggemar Park Jinwo bekerja keras, semua informasi negatif tentang Lingyun Group dan Lin Yi terungkap secara daring. Meskipun sebagian besar beritanya tidak berbahaya, namun tetap saja benar. Dampak yang ditimbulkannya terhadap grup Lingyun tidak dapat dijelaskan. Namun para penggemar fanatik tersebut tidak menyadari bahwa masalah ini berdampak besar dan masih menikmati hari-harinya. Pada saat yang sama, petinggi berbagai perusahaan mengangkat telepon mereka dan membaca gosip daring. Gaoling Capital adalah salah satu perusahaan investasi paling terkenal di negara ini. Pada saat ini, Gao Hongsheng, orang yang bertanggung jawab atas bisnis wilayah Terean mereka, terus-menerus memegang mouse dan mencari informasi tentang Lingyun Group di internet. Direktur Gao, waktunya hampir tiba. Kita harus pergi ke rapat, kata sekretaris perempuan itu sambil berdiri di pintu. Pikirkanlah alasan untuk membantuku menundanya selama setengah jam, kata Gao Hongsheng sambil memegang kopinya. Ditunda selama 20 menit, kata sekretaris itu dengan canggung. Bantu saya memikirkan solusinya. Saya akan bergabung setelah menonton berita ini, kata Gao Hongsheng dengan nada menarik. Berita. Saya tidak tahu dari mana asal kelompok orang ini, tetapi mereka melaporkan skandal Lingyun Corporation secara daring. Masalah ini cukup besar. Sangat besar.
Mereka bahkan berani mengungkapkan informasi rahasia tentang Ling Yun Group ke publik. Seharusnya mereka orang luar di industri ini. Saya rasa Presiden Lin berkonflik dengan seorang selebritas bernama Jinwo Park. Ini pasti penggemarnya yang melaporkan Presiden Lin, kata Gao Hongsheng. Yang paling menarik adalah orang-orang ini bahkan menyebut Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi. Mereka benar-benar hebat. Sekretaris wanita itu memeluk dokumen-dokumen itu dan tidak bisa menahan tawa. Dengan status Ling Yun Group di negara ini, selebritas bernama Jinwo Park ini mungkin akan segera diblokir. Jika seseorang dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi yang mengambil tindakan, dia pasti akan menghadapi konsekuensi berat. Namun, jika Presiden Lin terlibat secara langsung, masalahnya tidak akan semudah dia diblokir. Memikirkan metode Lin Yi sebelumnya, sekretaris wanita itu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Presiden Lin tampak tidak berbahaya dan tampan, tetapi jika dia ingin bersikap kejam, dia akan dengan mudah menghancurkan orang-orang ini. Baiklah, kamu pikirkan alasannya, lalu bantu aku menundanya 30 menit. Aku akan pergi ke rapat setelah suasananya agak memanas. Baik, Direktur Gao. Sekretaris perempuan itu menutup mulutnya dan tertawa. Kalau aku sampaikan berita ini ke eksekutif lain, mereka mungkin akan memperhatikannya dan jadi malas rapat. Mungkin itu benar. Saat ini, banyak orang yang memperhatikan hal ini, seperti Gao Hongsheng. Semakin banyak mereka menonton, semakin menarik jadinya. Bahkan ada orang yang bertaruh satu sama lain, berspekulasi seberapa buruk orang yang bernama Jinwo ini akan mati. Zonghai, Hotel Ritz-Carlton, Suite Presidensial. Saudara Jiang, menurutku apa yang kau lakukan hari itu benar sekali. Masalah ini sudah tersebar luas di internet, jadi banyak orang tahu namaku. Kata Park Jinwo. Ada 2 aplikasi di Tiongkok. Satu bernama Weibo, dan yang lainnya bernama TikTok. Penggemar saya di aplikasi itu masing-masing bertambah 800.000 dan 1,2 juta. Pengaruh saya semakin meluas. Sungguh luar biasa. Bab 1406. Tercengang. Ini juga sedikit di luar ekspektasi saya. Saya tidak menyangka dampaknya akan sebesar ini, kata Jiang Xianjun. Bagi kami, ini kejutan yang menyenangkan. Kebetulan, Anda masih harus bernegosiasi dengan beberapa sponsor internasional. Setelah kejadian ini, kami akan bisa menaikkan biaya sponsor. Seandainya saya tahu ini akan terjadi, saya pasti sudah menunda kontrak endorsement 1 yang ditandatangani dengan Givenchy dan Lankin selama seminggu lagi. Sekarang kontraknya sudah ditandatangani, tidak mungkin lagi menaikkan harga. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa sangka kita akan menemukan hal baik seperti ini setelah datang ke Huaxia, kata Jiang Xianjun. Tapi jangan khawatir, masih ada 3 kesepakatan dukungan tersisa. Aku akan menaikkan harganya dan menebus kesalahan kita. Ini semua berkat para penggemar imut ini, aku sangat menyukai mereka, kata Park Jinwo. Ada orang yang pakai uang kemoterapi orang tuanya untuk beli produk yang saya rekomendasikan. Orang-orang ini benar-benar nggak punya otak. Kalau tidak, kenapa mereka bilang mudah mendapatkan uang dari penggemar Huaxia? Penggemar Ranian kita jauh lebih pintar dari mereka. Mereka tidak mudah ditipu. Jiang Xianjun memegang iPad-nya dan berkata, tapi menurutku sudah saatnya kau turun tangan. Kenapa begitu? Aku ingin mereka terus membuat masalah. Kamu salah. Maksudku, daya tembak opini publik mungkin akan turun malam ini. Kamu bisa mengunggahnya di Weibo atau TikTok untuk mendukung penggemarmu dan memberi mereka motivasi, kata Jiang Xianjun. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai terlalu kentara. Isinya harus agak samar. Biarkan para penggemar mencari tahu sendiri. Kamu mengerti maksudku? Dimengerti. Perusahaan telah mengajari saya semua hal ini. Saya tahu bagaimana bersikap. Setelah mengatakan itu, Jinwo mengeluarkan ponselnya, membuka Weibo, dan mengetik sebuah postingan. Aku akan selalu melindungimu, penggemar Huaxiaku. Setelah selesai mengedit, Park Jinwo membawa ponsel itu ke Jiang Xianjun. Kak Jiang, coba lihat. Aku bisa mengirimkannya seperti ini, kan? Tentu. Kata Jiang Xianjun. Penggemarmu mungkin akan berpikir bahwa orang-orang yang kamu bicarakan akan lebih gila lagi. Park Jinwo mengangguk. Lagi pula, mereka memang orang-orang yang tidak punya otak. Sedikit saja diprovokasi, mereka pasti senang sekali sampai tidak tahu harus berbuat apa. Haha. Setelah itu, Jinwo mengunggah postingan di Weibo. 10 menit kemudian, jumlah suka telah melampaui 1000, dan jumlah komentar telah melampaui 500. Jinwo Opa, jangan khawatir. Kami akan selalu di sisimu. Kita akan membuat orang jahat itu membayar. Musuh Jinwo Opa adalah musuh kita.
Bahkan jika kita harus menggali tanah sedalam 3 kaki, kita harus menemukan orang itu dan membuatnya meminta maaf kepada Jinwo Opa di depan umum. Kami akan selalu mendukungmu. Selain mereka yang mendukung Park Jinwo, ada juga beberapa komentar negatif di bawah ini yang menyerang para selebriti Ranian Selatan ini. Jinwo bahkan tidak perlu berbuat apa-apa dalam menghadapi situasi seperti itu. Para penggemar fanatik itu pun membalas. Melihat komentar di Weibo, Jinwo menyalakan sebatang rokok dan mengembuskan asapnya. Bodoh, teruslah mempertaruhkan nyawa kalian demi aku. Kalau tidak, aku tidak akan punya uang untuk membeli rumah mewah atau mengendarai mobil sportku. Kring kring kring. Saat mereka berdua tengah berbincang, telepon Jiang Xianjun berdering. Mengapa orang-orang Langkin meneleponku? Jiang Xianjun bergumam di telepon. Kurasa mereka tahu tentang ini. Mungkin mereka kesini untuk membicarakan kontraknya, kata Jinwo. Tapi kontraknya sudah ditandatangani. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya sekarang juru bicara untuk wilayah Terean. Mungkin mereka ingin meningkatkan kontrak saya dan menjadikan saya salah satu juru bicara global mereka. Mata Jiang Xianjun berbinar. Bisa saja. Saya harus membicarakan harganya nanti. Dengan itu, Jiang Xianjun mengangkat telepon. Tuan Peter, apakah Anda menelepon saya saat ini untuk membicarakan kontrak tersebut? Apa katamu? Kontraknya diputus. Kita harus bayar 3 kali lipat biaya penandatanganan. Tunggu, jangan tutup teleponnya. Ceritakan dengan jelas. 10 detik kemudian, Jiang Xianjun menutup telepon dengan wajah pucat, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Jinwo menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru bertanya. Saudara Jiang, apa yang terjadi? Direktur pemasaran Langkin memberitahu saya bahwa kontrak kami telah dibatalkan karena berita negatif tersebut. Bagaimana mungkin? Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana bisa ada berita negatif? Mereka bilang orang yang diekspos penggemarmu itu orang yang sangat berkuasa di Huaxia. Dia punya pengaruh besar di bisnis dan politik. Kita menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat itu? 1 sampai 1 juga tidak tahu. Kring kring kring. Segera, telepon Jiang Xianjun berdering lagi. Ketika dia melihat si penelepon, tangannya gemetar dan teleponnya hampir jatuh ke tanah. Dia adalah direktur pemasaran Givenchy. Tuan Andi, kamu juga ingin mengakhiri kontrakmu dengan kami. Pihak lain bahkan lebih efisien. Dia sama sekali tidak membuang-buang waktu untuk Jiang Xianjun dan langsung menutup telepon setelah memberitahunya. Berdebar. Park Jinwo terkulai lemas di kursinya. Baru kemudian ia menyadari betapa seriusnya masalah ini. Saudara Jiang, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah ada solusinya? Jangan khawatir. Aku akan menghubungi perusahaan. Dengan pengaruhmu di wilayah Terean, perusahaan pasti akan menyelesaikan masalah ini. Selama kamu meminta maaf, mereka tidak akan melanjutkan masalah ini. Kring kring kring. Sebelum Jiang Xianjun sempat menelepon, teleponnya berdering lagi. Presiden Li menelepon. Dia mungkin ingin membicarakan ini. Cepat, angkat telepon dan tanyakan pada Presiden Li apa yang harus dilakukan. Jika kedua dukungan ini hilang, pasti akan memengaruhi perkembangan saya di masa depan. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Jiang Xianjun menjawab panggilan itu. Presiden Li, kami berada di Huaxia. Dasar bajingan, hal bodoh apa yang telah kalian lakukan? Seluruh perusahaan terdampak gara-gara kalian. Orang itu punya kekayaan ratusan miliar. Setelah perusahaannya go public, dia akan jadi orang terkaya di Huaxia. Apa kalian mau mati setelah menyinggung orang seperti itu? Orang terkaya di Huaxia. Jantung mereka berdebar kencang sekali hingga hampir melompat keluar dari tenggorokan. Presiden Li, kami tidak melakukan apa-apa. Itu semua dilakukan oleh penggemar bodoh itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu sekarang. Cepat selesaikan masalah ini, atau aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos. Dengan suara keras, pihak lain menutup telepon. Keduanya saling menatap dengan ekspresi muram. Mereka bahkan ingin mati. Saudara Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Satu-satunya cara adalah memutuskan hubungan dengan penggemar Huaxia dan melimpahkan semua kesalahan kepada mereka. Setelah itu, kau bisa meminta maaf secara simbolis dan membangun karaktermu. Inilah satu-satunya jalan keluar sekarang. Aku mendapatkannya. Bab 1407. Ditangkap. Di lantai 3 kafe internet, penggemar Park Jinwo masih bertarung di internet. Kamu lihat postingan Jinwo Opa di Weibo. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, dia menyemangati kita, kata Jiang Yi bersemangat.
Opa diam-diam mendukung kita dari belakang. Kita harus bekerja keras dan menemukan orang terkutuk itu. Baik, semoga sukses. Sekelompok penggemar yang tak berakal budi itu begitu tersentuh hingga menangis terseduh-seduh. Lalu, mereka kembali aktif di internet dengan percaya diri, bagaikan belalang yang tak pernah tidur atau beristirahat. Bok, bok, bok. Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari tangga. Sepasang suami istri parubaya naik ke lantai 3. Mereka berdua berpakaian sangat formal. Siapapun yang jeli bisa tahu bahwa mereka sangat berharga. Ayah, ibu, kenapa kalian ada di sini? Tanya Jiang Yi heran. Tak lain dan tak bukan adalah orang tua Jiang Yi. Jiang Minhua dan Li Sumei. Aku tahu kamu akan datang ke sini kalau kamu tidak ada di rumah pada jam ini. Sebagai orang tua, mereka paling tahu seperti apa putri mereka. Mereka sudah memasang perangkat lunak GPS di ponselnya. Selama mereka mau, mereka bisa menemukannya dengan mudah. Namun, lantai 3 kafe internet ini dipenuhi oleh anak-anak berusia 17 hingga 18 tahun, membuat mereka berdua sedikit bingung. Apakah kamu menyukai selebriti Korea bernama Park Jin-woo? Mata Jiang Yi berbinar. Ayah, apa ayah juga kenal dia? Apa ayah juga merasa dia tampan? Biar ku ceritakan tentang dia. Omong kosong. Jiang Minhua menyela Jiang Yi dengan kasar. Sesuatu telah terjadi di internet. Selebritas bernama Jin-woo itu akan segera meninggal. Sebaiknya kau tidak membuat masalah. Jiang Minhua telah lama mengetahui bahwa putrinya menyukai selebriti bernama Jin-woo, dan bahwa dia telah mengorganisasi sebuah klub penggemar. Namun, ia hanya menganggapnya seperti anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan. Tak lama lagi ia akan kehilangan minat, jadi ia tak repot-repot ikut campur. Namun, masalah ini telah menimbulkan kegemparan di internet. Ujung tombaknya diarahkan pada raksasa keuangan Zonghai, Ling Yun Group. Jika putrinya terlibat dalam masalah ini, ia mungkin akan terlibat. Itulah sebabnya pasangan itu segera bergegas untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Seseorang telah menindas Jin-woo Opa. Sebagai penggemarnya, kita harus mencari keadilan untuknya, kata Jiang Yi. Jin-woo Opa memperlakukan kami seperti keluarganya. Kami akan mempertahankan kejayaannya sampai mati. Benar sekali, kami bersumpah untuk membela kejayaan Jin-woo Opa sampai mati. Ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka, mereka semua berteriak keras untuk mendukung orang yang bernama Jin-woo Park. Jiang Minhua dan istrinya merasa sangat sedih. Orang-orang ini adalah mereka semua anggota klub penggemar. Mereka siap mencari tahu siapa yang menindas Jin-woo Opa dan mengungkapnya di internet. Kamulah yang melakukan semua hal itu secara daring. Jiang Minhua sangat marah hingga tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Dia juga memimpin sebuah perusahaan dan cukup dikenal di industri ini. Dia tahu betul betapa seriusnya konsekuensi dari masalah ini. Terlebih lagi, masalah ini dipelopori oleh putrinya. Tentu saja. Jiang Yi mengangkat kepalanya dengan bangga. Hehe, bukankah aku sangat cakap? Aku baru saja lulus SMA dan sudah merencanakan operasi sebesar ini. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi aku pasti tidak akan ragu untuk mengambil alih perusahaanmu di masa depan. Piek. Sebelum Jiang Yi sempat selesai berbicara, Jiang Minhua menamparkan wajahnya. Jiang Yi tertegun oleh tamparan ini. Dia menutupi wajahnya saat air matanya jatuh. Kenapa kamu memukulku? Aku ingin menamparmu sampai mati. Jiang Minhua menunjuk Jiang Yi dan berkata dengan penuh kebencian. Kalau terus begini, kamu bakal masuk penjara nanti. Cepat ikut aku. Teriakan Jiang Huamin mengejutkan semua orang di warnet. Mereka tidak mengerti mengapa dia berkata begitu. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Bukankah dia hanya bos perusahaan? Kenapa ayah begitu takut padanya? Jiang Yi masih tidak menyadari keseriusan masalah tersebut dan masih berdebat. Begini, orang itu punya kemampuan luar biasa. Belum lagi idola yang kau bicarakan, bahkan bos agensi idolamu pun harus mengangguk dan membungkuk ketika melihatnya. Aku tak berani berkata apa-apa lagi. Kurang dari sebulan lagi, selebritas Ranian Selatan itu akan menghilang dari internet. Jiang Minhua tidak peduli apakah anak-anak berusia 17 hingga 18 tahun di depannya dapat mengerti apa yang dikatakannya. Akan tetapi, untuk memberitahu mereka betapa seriusnya masalah ini, dia harus serius. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, semua produk yang dikembangkan oleh perusahaannya adalah produk militer rahasia. Apa yang Anda lakukan sekarang sudah melanggar hukum. Jika Anda tidak menghentikan apa yang Anda lakukan sekarang, seseorang mungkin akan datang dan menangkap Anda. Cepat pulang. Fokuslah pada hal-hal lain. Perkataan Jiang Minhua mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi tampaknya tidak didengarkan.
Paman, jangan menakut-nakuti kami. Kami toh tidak akan pergi. Benar. Kami tidak melakukan apa-apa. Kenapa polisi harus menangkap kami? Lagi pula, kami mengatakan yang sebenarnya. Apa kami tidak punya kebebasan berbicara? Kita tidak akan pergi sampai menemukan orang itu. Kita harus mencari keadilan untuk Jin Woopa. Kau pergi atau tidak, itu bukan urusanku. Kau harus menanggung akibatnya, kata Jiang Minhua. Ada satu hal lagi. Aku ingin memberitahumu bahwa apa yang kau lakukan sekarang tidak membantunya, melainkan merugikannya. Soal apa yang harus dilakukan, kau sendiri yang menentukan. Cek, kami tidak percaya padamu. Jiang Minhua menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia menggenggam tangan putrinya dan berjalan keluar. Mari ikut saya. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Misi kita belum selesai. Aku benar-benar memanjakanmu. Percayalah, kalau kau tidak pergi sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Deng deng deng. Sebelum Jiang Minhua bisa menyelesaikannya, langkah kaki tergesa-gesa terdengar lagi. Lebih dari 20 petugas polisi bergegas naik dari lantai bawah dan berteriak kepada orang-orang yang hadir. Angkat tanganmu. Jangan bergerak. Melihat polisi bergegas datang, para penggemar semuanya tercengang. Mereka hanyalah sekelompok anak berusia 17 hingga 18 tahun. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka semua begitu ketakutan hingga tidak berani bergerak dan mengangkat tangan. Hanya Jiang Minhua dan istrinya yang tampak mengerikan. Mereka sudah menyadari betapa seriusnya masalah ini. Apakah kalian dari klub penggemar Jinwo Park? Tanya polisi terkemuka. Ya, jawab Jiang Yi keras. Apa yang kau lakukan? Mengingat rumor palsu yang kau sebarkan di internet, kami akan menangkapmu sekarang. Berdirilah dalam barisan dan ikuti kami ke bawah. Para penggemar klub penggemar saling memandang. Mereka tidak menyangka polisi benar-benar datang dan menangkap mereka. Bab 1408. Hubungan yang jelas. Kami tidak melakukan apa-apa. Kenapa kalian menangkap kami? Apakah ilegal bagi kami untuk melaporkan perusahaan itu? Kamu keterlaluan. Tidak ada kebebasan berbicara sama sekali. Wajah polisi itu dingin. Sebagai orang Huaxian, aku sungguh merasa sedih kamu melakukan hal seperti itu. Aku harap kamu bisa lebih dewasa setelah kejadian ini. Jadi, cepatlah ikut kami. Selain pejabat, Lingyun Group juga melakukan beberapa gerakan. He Yuan dan Tian Yan tiba di kantor Qisian Zhao satu demi satu. Presiden Qi, semua informasi yang Anda butuhkan ada di sini. He Yuan meletakkan setumpuk dokumen tebal di meja Qisian Zhao. Orang bernama Jinwo Park itu berasal dari CUB Entertainment Company di Rania. Dia berada di peringkat ketiga di Rania dalam hal popularitas, dan ada banyak skandal yang melibatkannya. Tian Yan menyisir rambutnya dan berkata, tahun lalu, ada seorang selebritas wanita yang bunuh diri karena perusahaan memaksanya untuk menghibur klien dan bahkan mengancam keluarganya. Kisahnya berakhir tragis. Ada juga banyak kasus pemotongan gaji dan eksploitasi terhadap trainee yang menyebabkan depresi dan kematian. Singkatnya, semuanya sangat mencurigakan. Jika Anda ingin bertindak, ada banyak target di sini. Qisian Zhao mengangguk dan menatap He Yuan. Yuan, bagaimana kabarmu? Penggelapan pajak tahun lalu hampir mencapai 50 miliar won, atau sekitar 300 juta yuan. Jumlah itu cukup untuk membuatnya dipenjara dalam waktu lama. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Qisian Zhao bertanya dengan heran. Direktur Shen yang melakukannya. Dia meretas komputer keuangan CUB. He Yuan mengambil cangkir kertas dan mengambil secangkir kopi dari kantor Qisian Zhao. Orang-orang di lab itu benar-benar mesum. Mereka bisa mencuri apa saja. Aku benar-benar takut suatu hari nanti mereka akan meretas komputerku. Tian Yan tanpa sadar menatap He Yuan dan bertanya sambil tersenyum. Mungkinkah setelah Direktur He punya pacar, dia mulai menyimpan foto-foto pribadi? Haha, Direktur Tian, Anda mengerti saya, kata He Yuan. Tapi jangan mengkritikku. Meskipun kamu lajang, aku yakin kamu pernah merekam hal seperti itu sebelumnya. Keduanya mengungkapkan pemahaman diam-diam dan langsung mengerti. Qisian Zhao terbatuk ringan. Yah, apapun yang terjadi, aku masih di sini. Kalian sebaiknya membicarakan ini secara pribadi. Kedua wanita itu menatap Qisian Zhao serempak. Saudara Qi, meskipun kita sudah saling kenal sejak lama, ada satu pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan. Tanya apa? Kamu sudah berusia 30-an. Apa kamu masih perawan? Wajah Qisian Zhao memerah ketika He Yuan menanyakan hal ini. Hentikan omong kosong itu dan langsung ke intinya. Tian Yan tak kuasa menahan tawa. Sutradara Qi memang lucu untuk digoda. Sebenarnya,
Aku masih ingin menunggu sedikit lebih lama dan melihat seberapa banyak kotoran yang bisa digali oleh para penggemar itu. He Yuan mendesah. Aku baru tahu sekarang kalau bos punya begitu banyak kenangan buruk yang terpendam. Dia sampai kencing di panci nasi orang lain. Dia keterlaluan. Saya sangat curiga bahwa Anda adalah pemimpin para pembenci yang bersembunyi dalam kegelapan, kata Qi Xianzhao. Kamu tidak bisa berkata begitu. Musuh dari musuhku adalah temanku. Baiklah, ayo kembali bekerja, kata Qi Xianzhao. Selain CUB, penanggung jawab acara di Huaxia, Starsea Media, juga harus ditangani. Roger Tat. Penangkapan orang-orang dari klub penggemar tidak menenangkan masalah. Sebaliknya, hal itu malah membuat segalanya semakin intens. Anggota klub penggemar lainnya bahkan meningkatkan upaya mereka untuk mengungkap Lin Yi dan grup Ling Yun. Bahkan banyak orang dewasa yang ikut bergabung. Weibo, Zhihu, TikTok, Bilibili, semuanya menjadi medan perang mereka. Selama mereka membuka perangkat lunak populer ini, bahkan jika mereka bukan penggemar Jinwo, mereka akan dapat melihat hal-hal ini. Itu luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam ruangan, wajah Park Jinwo dan Jiang Xianjun sangat pucat. Seolah-olah mereka sedang berada di tengah musim dingin. Karena barusan, mereka baru saja menelpon perusahaan itu lagi. Dan panggilan ini hampir membuat mereka ketakutan setengah mati. Melalui telepon, mereka mengetahui bahwa perusahaan mereka telah diserang di pasar modal internasional. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan Huaxia. Namun, yang paling mereka takuti adalah bos perusahaan sudah memberi perintah. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah di Huaxia, mereka akan dibunuh saat kembali ke Rania Selatan. Jinwo, setelah kejadian itu, kau tidak akan bisa berkembang di Tiongkok lagi. Karena itu, kau harus segera meninggalkan pasar dan penggemar di sini dan memutuskan hubungan dengan mereka. Kau harus menyatakan sikapmu kepada Ling Yun Group dan menyatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, kita tidak akan punya jalan keluar. Tapi kalau saya meninggalkan pasar Huaxia, penghasilan saya akan anjlok. Saya bahkan akan kesulitan membeli rumah. Apakah kamu menginginkan uang, atau kamu ingin mati? Jiang Xianjun memarahi dengan keras, bukannya kau tidak tahu orang seperti apa Presiden Li? Kalau kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini, lebih baik kau tunggu saja mati. Jinwo tercengang. Beberapa detik kemudian, ia menjadi putus asa. Saya akan mengunggah video sekarang dan memutuskan hubungan dengan penggemar saya. Cepat, jangan buang waktu lagi. Kalau kita menunda lebih lama lagi, para penggemar bodoh itu bisa berbuat sesuatu. Park Jinwo merapikan pakaiannya dan menenangkan diri, membuat panggilan TikTok, dan mulai merekam video. Teman-teman terkasih dari Huaxia, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kejadian sore ini, tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ini dilakukan oleh para pembenci itu. Mereka ingin menebar perpecahan antara saya, Ling Yun Group, dan Tuan Lin. Oleh karena itu, saya harap para pembenci itu segera berhenti menyerang grup Ling Yun. Jika tidak, saya akan menempuh jalur hukum. Kalian sendiri yang menanggung akibatnya. Demi melindungi dirinya, Park Jinwo memutuskan semua hubungan dengan penggemarnya dan bahkan memarahi mereka karena dianggap pembenci. Di kalangan penggemar, ini sudah menjadi masalah yang sangat serius. Cepat kirim dan selesaikan masalah kalian, kata Jiang Xianjun. Lalu, kami akan mengunggahnya di Weibo dan memberitahu semua orang. Aku mendapatkannya. Seiring berjalannya waktu, masalah ini menjadi semakin serius. Banyak penonton tidak menyangka masalah akan membesar seperti ini. Pada saat ini, beberapa bus tiba di gedung Ling Yun Group. Ratusan orang turun dari mobil. Rata-rata usia mereka kurang dari 20 tahun. Semuanya gelisah, seolah-olah seseorang telah menggali kuburan leluhur mereka. Sebagian orang memegang spanduk, sebagian lainnya memegang lentera dan meneriakkan agar Ling Yun Group tutup. Pada saat ini, Qi Xianzhao, He Yuan, dan Tian Yan sedang memegang ponsel mereka dan membaca berita di Weibo. Bukankah ini terlalu cepat? Aku bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatanku. Apa yang dia takutkan, kata He Yuan sambil mengerutkan bibir. Waktunya tepat. Kalau tidak, semuanya pasti akan kacau balau. Bab 1409. Serangan balik dimulai. Membuat masalah besar, tanya He Yuan. Semuanya sudah sampai pada tahap ini. Apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana mungkin grup Ling Yun yang besar bisa tertunda hanya karena seorang aktor? Bukan itu yang aku maksud, kata Qi Xianzhao. Jika kita tidak menangani masalah ini dengan baik, orang-orang di tingkat nasional harus turun tangan. Jika ada investigasi nasional, grup Ling Yun akan menjadi terkenal, dan itu akan mengungkap sifat sensitif perusahaan. Itu tidak baik untuk kita.
Jika kita bisa menanganinya sendiri, mari kita tangani sendiri. Kita harus menghindari keterlibatan aparat tingkat nasional jika memungkinkan. Sama seperti kartu kredit, penarikan dana secara berlebihan overdraft bukanlah hal yang baik. Mendengar penjelasan Qi Xianzhao, He Yuanyuan dan Tian Yan mengangguk. Tian Yan berkata, namun, langkah-langkah kami masih sangat efektif. Orang bernama Park Jinwo itu sudah meminta maaf secara online dan memutuskan hubungan dengan penggemarnya. Saya penasaran bagaimana reaksi penggemarnya nanti ketika mereka mengetahui hal ini. Dia mungkin menangis, haha, kata He Yuanyuan. Terdengar ketukan di pintu, dan Qi Xianzhao menjawab. Sekretarisnya masuk dari luar. Presiden Qi, kabar buruk. Penggemar selebriti Ranian Selatan itu bergegas ke kantor kami. Mereka ada di bawah. Mereka bertiga saling berpandangan. Tak ada yang menyangka penggemar Jinwo akan seheboh itu. Tanpa sadar, mereka bertiga berdiri dari kursi, berhenti di ambang jendela, dan melihat ke bawah. Ia menyadari ada lebih dari 100 orang berkumpul di pintu masuk gedung perusahaan. Namun, karena lantai kantor terlalu tinggi, orang-orang di bawah seperti gerombolan semut yang padat. Bukankah orang-orang ini agak terlalu gila? Apa mereka tidak melihat video permintaan maaf yang diunggah Park Jinwo? Mereka memang bertindak berlebihan, kata sekretaris Qi Xianzhao. Manajer Zhou, yang bertanggung jawab atas logistik, sudah mengirim semua petugas keamanan perusahaan ke sana. Kalau tidak, mereka pasti sudah bergegas masuk sekarang. Qi Xianzhao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kelompok orang ini sudah gila. Direktur Qi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, aku akan turun dan melihatnya, kata Qi Xianzhao. Kamu tidak perlu datang untuk masalah sekecil ini. Direktur Tian dan aku akan pergi. Kamu yakin? Aku ikut denganmu. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, tapi kau bahkan tidak bisa percaya padaku untuk mengurus ini. Aku tahu standarmu, tapi aku khawatir kau tidak bisa tidak berdiri di pihak mereka dan melawan Presiden Lin bersama-sama. He Yuanyuan terdiam sejenak. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri. Jangan hanya mencoba. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku mengerti. He Yuanyuan dan Tian Yan keluar dari kantor dan tiba di pintu masuk perusahaan. Masa hitam penggemar telah menghalangi pintu masuk. Para karyawan terpaksa menggunakan pintu belakang untuk masuk dan keluar. Melihat seseorang keluar, penggemar Park Jinwo menjadi bersemangat dan mulai berteriak keras lagi. Cepat serahkan orang bernama Lin Yi itu dan minta maaf pada Opa Jinwo kita. Jika Anda tidak mendengarkan, kami akan terus melaporkan Anda secara online hingga perusahaan Anda bangkrut. Tenanglah. Berteriak keras tidak akan menyelesaikan masalah, kata He Yuanyuan. Kirimkan perwakilan dan bicara dengan kami. Pada saat ini, seorang gadis kekar berjalan keluar dan berkata, saya Presiden Klub Penggemar Global Jinwo, Li Meng. Saya yang menyelenggarakan acara ini. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda. Kalian mungkin mengejar selebriti, tapi menurut kalian, apa pantas membuat keributan seperti itu? Tanya He Yuanyuan. Tentu saja itu sepadan. Dia memang melakukan kesalahan. Bukankah sudah sepantasnya dia datang dan meminta maaf, kata Li Meng. Tapi tahukah kau bahwa tindakanmu tidak membantu orang bernama Jinwo itu, melainkan malah menyakitinya? Kurasa dia sudah memarahimu dalam hatinya. Kenapa kau tidak bisa bangun sedikit saja? Tidak mungkin, omong kosong apa yang kau bicarakan, balas Li Meng. Selama ini, Jinwo Opa selalu menganggap kami seperti keluarga. Lagi pula, dia bahkan baru saja mendukung kami secara online. Kenapa dia malah memarahi kami? Tidak ada gunanya bicara lagi. Coba cek Weibo-nya, kamu akan tahu apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, He Yuanyuan menatap Tian Yan dan memintanya untuk berbalik dan berjalan kembali ke gedung. Para penggemar di luar pintu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka mengambil ponsel dan membuka Weibo Park Jinwo, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Begitu melihat konten di Weibo, semua penggemar tercengang. Emosi mereka hampir meledak. Mustahil. Kita semua keluarga Jinwo Opa. Mana mungkin dia bilang kita pembenci. Tidak hanya di Weibo, tapi juga di TikTok-nya. Dia bahkan bilang dia berteman baik dengan bos perusahaan ini. Kamilah yang bersikap tidak masuk akal. Dia bahkan meminta kami untuk menghentikan semua tindakan yang merugikan Lingyun Group. Melihat berita ini, para penggemar Park Jinwo pun kehilangan kendali. Banyak dari mereka bahkan menangis. Semuanya, jangan menangis. Aku tahu di mana dia tinggal. Ayo kita pergi dan tanya dia sekarang. Kita harus mendapatkan penjelasan, kata Li Meng. Baiklah, ayo pergi sekarang. Semua orang masuk ke mobil dan berkendara menuju Hotel Ritz-Carlton. Di saat yang sama,
Li Meng dan yang lainnya tidak hanya ingin meminta penjelasan dari Park Jin-woo, tetapi penggemar lainnya juga bergegas ke Ritz-Carlton begitu mendengar berita tersebut. Mereka ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Di suite Presiden Ritz-Carlton, Jin-woo Park dan Jiang Xianjun terus menggulir ponsel mereka. Melihat berita di internet berangsur-angsur tenang, mereka berdua menghela napas lega. Dan kabar baiknya datang tepat waktu. Kalau kita menunggu sedikit lebih lama, masalahnya pasti akan semakin besar. Jiang Xianjun merasa seperti baru saja selamat dari musibah. Ia merasa ini adalah krisis terbesar yang pernah ia hadapi sejak memulai karirnya. Awalnya, ia mengira bisa memanfaatkan teknologi reverse public relations. Ia tidak menyangka orang itu memiliki latar belakang yang begitu berpengaruh. Kali ini, dia benar-benar membuat marah seekor naga yang sedang tidur. Saya memperkirakan masalah ini akan selesai dalam waktu paling lama seminggu. Park Jin-woo berkata. Meskipun sayang sekali harus meninggalkan penggemar hoaxiaku, aku mungkin masih bisa mencari nafkah di negara ini. Lumayan juga. Jiang Xianjun mengangguk. Ini hasil terbaik. Jangan pikirkan yang lain. Aku mengerti. Jin-woo mendesah. Aku harap aku punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan para penggemar di sini di masa depan. Lagi pula, terlalu mudah untuk menipu uang mereka. Aku benar-benar tak sanggup berpisah dengannya. Aku juga sedang berpikir begitu. Tapi itu untuk lain waktu. Park Jin-woo, keluarlah untuk kami. Aku butuh penjelasan darimu. Apakah kamu sendiri yang mengunggah hal-hal itu di Weibo dan TikTok? Cepat dan maju. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari lantai bawah. Jiang Xianjun bersandar ke jendela untuk melihat. Para penggemar idiot itu ada di sini. Bab 1410. Menyerahkan landasan pacu. Kenapa orang-orang ini ada di sini? Menyebalkan sekali, kata Jin-woo dengan nada kesal. Mungkin dua postinganmu yang membuat jiwa mereka hancur. Dasar orang-orang bodoh. Aku hampir dibunuh mereka, tapi mereka masih berani menanyaiku. Aku ingin sekali memarahi mereka. Kamu memang tidak bisa memarahi mereka, tapi ini kesempatan bagus. Kamu bisa menjelaskan semuanya kepada mereka dan memutuskan hubungan dengan mereka. Setelah itu, kamu bisa menunjukkan niat baikmu kepada Lingyun Group. Baru setelah itu kamu bisa meredakan amarah orang itu. Aku mengerti. Ayo kita keluar sekarang. Aku akan pergi dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Ayo pergi. Keduanya melakukan beberapa persiapan dan berjalan keluar kamar hotel di bawah pengawalan pengawal. Melihat Park Jin-woo keluar, para penggemar menjadi sangat kesal hingga mereka mengarahkan ponsel mereka ke arahnya. Di samping pintu masuk hotel, Jiang Xianjun juga mengeluarkan ponselnya, bersiap merekam adegan ini dan mengunggahnya secara daring. Ia merasa ini adalah tindakan niat baik. Setelah video ini dirilis, grup Lingyun mungkin akan menghentikan balas dendam mereka dan tidak lagi mengejar mereka. Jin-woo opa, apa berita di internet itu benar? Kenapa kau bilang kami pembenci? Tanya Li Meng. Melihat orang-orang ini, Jin-woo semakin marah. Dia berteriak pada ratusan orang yang hadir. Kalau bukan pembenci, apa kalian? Kalian benar-benar mencoreng hubunganku dengan Lingyun Group dan Tuan Lin. Akibatnya, kami jadi salah paham besar sekarang, yang memengaruhi karirku. Semua ini salah kalian. Kalian berdua jelas-jelas berkonflik di bandara, dan dia bahkan memukuli pengawalmu. Sekarang, kalian bilang kalian berteman. Kalian terlalu cepat mengubah pendirian. Sebelumnya, masih ada orang yang menolak menyerah, tetapi sekarang, dia sudah terlanjur berkata seperti itu. Jika mereka masih berdiri di pihaknya, pasti ada yang salah dengan otak mereka. Berita ini disebarkan oleh kalian para pembenci. Jin-woo menunjuk ke arah para penggemar yang hadir dan berkata, mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak butuh penggemar sepertimu. Tolong jauhi aku. Jika sebelumnya mereka membelanya, kini yang ada di wajah para penggemarnya hanyalah kemarahan. Mereka semua mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi. Mereka benar-benar ingin maju dan memukulinya. Park Jin-woo tersenyum. Ia memasang ekspresi tak kenal takut saat menoleh ke arah Jiang Xianjun. Yang terakhir mengangguk, menunjukkan bahwa dia telah mencatat semuanya. Kalian anti-fans, jangan menatapku dengan ekspresi seperti itu. Cepat pergi, atau 11 suruh pengawalku mengusir kalian. Cek, cek, cek. Kalian orang Ranian Selatan ada di Huaxia, tapi kalian masih sok tahu. Apa kalian tidak keterlaluan? Ekspresi Park Jin-woo berubah ketika mendengar seseorang menghinanya. Saat hendak menjawab, ia menyadari bahwa orang yang berbicara itu sedang duduk di dalam mobil sport. Terlebih lagi, itu adalah Aston Martin 177 yang harganya lebih dari 40 juta. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti itu.
Siapa kamu? Tanya Jinwo. Tidak masalah siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa kau tidak boleh menyinggung perasaanku, kata Liang Jinming sambil tersenyum. Ini urusan kita berdua. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kuharap kau segera keluar dari sini. Jangan khawatir, aku belum pernah berpikir untuk bicara denganmu, aku hanya ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada anak-anak ini. Ratusan orang menatap Liang Jinming serempak, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Orang ini berlaga di depanmu dan di belakangmu. Dia menghasilkan uang untukmu, tapi diam-diam dia menyebutmu idiot. Aku sudah tidak tahan lagi dengan orang menyebalkan seperti itu. Kusarankan kau memberinya pelajaran. Aku yang akan menanggung akibatnya. Mata semua orang berbinar. Benarkah? Saya sudah bisa mengendarai Aston Martin. Kenapa saya harus takut mengambil tanggung jawab kecil ini? Saya sarankan Anda melakukannya sekarang. Wajah Jinwo memucat saat ia tanpa sadar mundur. Namun, para penggemar bereaksi lebih cepat dan langsung menyerbu. Apa yang kau lakukan? Lindungi aku. 6 pengawal mengepung Jinwo Park, tetapi penggemarnya terlalu banyak. Tak lama kemudian, mereka tenggelam dalam lautan manusia. Gao Zongyuan, yang duduk di kursi penumpang depan, mengeluarkan ponselnya dan merekam sebentar. Kelompok penggemar ini sangat kuat. Menonton ini sungguh memuaskan. Dia beruntung. Kalau aku sendiri yang melakukannya, aku pasti akan memotong salah satu kakinya. Di sisi lain, setelah beberapa jam perjalanan panjang, penerbangan Lin Yi telah tiba di atas Bingcheng. Apa-apaan orang-orang ini? Mereka terlalu cepat, gumam Lin Yi sambil memegang ponselnya. Li Sijin juga sedang menggulir berita di ponselnya. Saudara Lin, apakah kamu sedang membicarakan tentang selebriti Ranian itu? Lin Yi mengangguk. Perusahaan saya menangani masalah ini secara langsung tanpa menunggu saya melakukan apapun. Bagus, kan? Itu menghemat waktumu. Hanya saja hasil yang mereka hadapi tidak ideal. Paling-paling, mereka hanya akan melarangnya bermain atau menghajarnya. Agak membosankan. Li Sijin menatap Lin Yi dengan matanya yang besar dan indah untuk waktu yang lama. Bukankah ini cukup untuk melampiaskan kemarahanmu? Saya ingin mematahkan salah satu kakinya. Li Sijin menggigil ketakutan. Kakak Lin, jangan seperti ini. Kedengarannya menakutkan. Aku cuma mau ngasih pelajaran keranian itu. Kalau enggak, mereka bakal mikir kita orang Huaxian gampang diganggu. Mendengar penjelasan Lin Yi, Li Sijin mengangguk tanpa sadar. Selebritas Ranian ini memang keterlaluan. Mereka seharusnya diberi pelajaran. Itulah sebabnya aku masih marah. Tapi sekarang sudah terlambat. Li Sijin terkekeh. Jangan terlalu memikirkan masalah ini. Saudara Lin, kita akan segera mendarat. Kita harus bersiap. Lin Yi mengangguk. Suruh semua orang pakai baju tebal. Suhu di timur laut saat ini hampir 0 derajat. Mereka bisa masuk angin begitu turun dari pesawat. Mengerti, Kakak Lin? Li Sijin meletakkan teleponnya dan bersiap memberitahu semua orang untuk berpakaian, mengemasi barang bawaan mereka, dan turun dari pesawat. Namun, pada saat ini, pramugari berpakaian profesional itu berjalan ke arah Lin Yi dan membungkuk pelan. Aroma samar menyerbu hidungnya dan jurang tak berdasar. Presiden Lin, kami baru saja menerima pesan dari menara. Sepertinya ada masalah. Kami tidak bisa mendarat sampai 1 jam lagi. Hah? Bukankah kita baru saja berkomunikasi dengan menara? Mereka bilang kita bisa mendarat dalam 10 menit. Kenapa kita harus menunggu 1 jam lagi? Dengan baik. Pramugari itu tampak sedikit cemas. Ia juga tahu bahwa meskipun Presiden Lin sangat tampan, emosinya sedang tidak baik. Menara mengatakan bahwa mereka ingin menyerahkan landasan pacu kepada pihak lain, jadi mereka ingin kita menunggu sebentar. Lin Yi mengangkat alisnya. Menyerahkan panggung untuk orang lain. Siapa yang begitu hebat sampai pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Saya tidak tahu siapa tepatnya orang itu, tetapi dia tampaknya terkenal di daerah setempat. Kalau tidak, orang-orang di bandara tidak akan melakukan hal seperti itu. Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.